Halo teman-teman, selamat datang di channel Prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan bahas beberapa contoh kebiasaan trader yang membuat trader itu gagal. Dan tanpa sadar ya, banyak trader melakukan hal ini, mereka anggap seperti hal yang biasa, padahal itu bikin gagal teman-teman. Jadi kebiasaan yang baik dalam keseharian kita trading teman-teman, tentu saja akan mendukung hasil trading yang baik. Tapi kebiasaan yang buruk justru hanya akan buang uang. Nah, di video kali ini teman-teman saya bahas 4 contoh kebiasaan trader yang menjadi awal mula kerugian para trader bahkan kehancuran. Tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia dan khusus untuk pengguna Indonesia sampai dengan 31 Desember 2023 ada bonus XMES ya. Jadi ini adalah bonus deposit 100% dari jumlah deposit. Ini minimal adalah $5 dan maksimal adalah $500. Jadi ini bisa menambah margin trading teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kebiasaan pertama adalah bermain feeling. Jadi tidak punya pedoman sama sekali ketika entry. Ini biasanya dilakukan untuk orang yang masih pemula banget. Jadi kalau teman-teman belum punya pedoman yang jelas, kapan buy, kapan sell, kapan SL, kapan cut loss, kapan take profit, coba belajar teknik tertentu secara mendalam teman-teman. Jadi belajar teknik itu jangan terlalu banyak justru, tapi satu kalian kemas sebagus mungkin, kalian perdalam sebagus mungkin biar kalian nggak bermain feeling gitu. Jadi ini kebiasaan pertama dan paling dasar bagi banyak trader pemula yang menyebabkan kerugian dan kehancuran. Karena tradingnya hanya soal wah ini kayaknya udah lumayan rendah ini, buy gitu. Udah lumayan tinggi nih, sell yang penting kalau naik gampang ntar sell lagi gitu. Jadi nggak ada pedoman yang jelas. Ini adalah kebiasaan buruk trader dan itu harus dibuang gitu. Jadi selain itu juga seseorang nggak bakalan bisa profitable kalau kayak gini caranya gitu. Jadi cuma bermain feeling. Asal tinggi sell, asal rendah buy. Kalau turun lagi ya udah buy lagi gitu. Jadi nggak ada patokan yang jelas gitu ya. Jadi seorang trader yang pertama harus punya patokan keempat hal ini. Kapan buy, kapan sell, kapan SL, kapan take profit. Udah itu ya. Lanjut kedua teman-teman, kebiasaan buruk trader yang bisa menyebabkan kerugian besar, kehancuran, kegagalan adalah trader yang tidak tahu batas. Jadi penyebab yang kedua ini banyak trader gagal karena mereka tidak tahu batas. Jadi tidak tahu batas berapa resiko yang digunakan, tidak tahu batas kapan harus berhenti ketika rugi, tidak tahu batas kapan harus berhenti ketika profit, tidak tahu batas lotnya, tidak tahu batas seberapa sering kita harus trading. Yang intinya bro, trading jika diperlakukan secara berlebihan pasti bakalan hancur gitu. Jadi jika ingin menjadi trader yang akunnya umurnya panjang, pastikan Anda membuat batasan-batasannya. Jadi misalkan hari ini mau trading, oh iya kerugian saya batasin sekian, kalau sudah rugi saya berhenti dulu. Ciri-ciri trader yang bakalan hidup awet, maksudnya hidup awet akunnya ya teman-teman. Yang akunnya bakalan awet terus ya, itu trader yang punya batasan. Karena ketika dia membatasi hari ini, dia masih punya peluang besok. Ketika dia besok membatasi, dia masih punya peluang lusa. Ketika dia membatasi lusa, dia masih punya peluang minggu depan. Tahun depan pun masih bisa ketika dia rajin membatasi. Nah, ketika sudah rajin membatasi, kan ada banyak peluang yang diambil. Nah, peluang itu akan menciptakan peluang baru, ya kan? Karena saldonya profit gitu. Jadi trader yang tidak tahu batas itu awal mula kehancuran gitu. Yang ketiga teman-teman, kebiasaan yang menjadi awal mula kegagalan trader adalah tidak punya ketegasan dan tidak punya pendirian. Jadi contoh tidak punya ketegasan tuh simpelnya kayak gini. Oh ya saya buy, kalau turun sudah sampai minus $20 saya harus cut loss misalkan ditungguin ya. Tapi giliran turun sampai $20, ntar dulu siapa tahu naik gitu.
Giliran gitu turun lagi $25, ada naik sampai $20 aja nanti saya close gitu. Jadi nggak ada ketegasan, itu bahaya bro. Jadi ketika kita trading ya, kita sudah harus saklek sama plan kita. Jadi kita buy SL-nya di sini, ya udah di situ. Cut loss-nya sekian, ya udah sekian. Kalau kayak gini harus berhenti, ya udah berhenti. Jadi kita nggak boleh kayak selalu berubah-ubah. Dan nyatanya teman-teman, faktanya, apalagi bagi teman-teman yang sering kali merubah analisa, sering kali analisa pertama kalian yang benar, biasanya seperti itu. Oke lanjut teman-teman, jadi kita harus punya ketegasan tadi ya. Pokoknya kita rancang dan kita harus sesuai dengan rancangan itu, nggak boleh goyah gitu. Kemudian ketegasan ini masalah juga perbedaan. Jadi ketika teman-teman berbeda dengan orang lain, bodoh amat, yang penting Anda jadi diri sendiri aja gitu. Gak apa-apa dibilang orang lain tekniknya gimana, tapi selama ngasilin buat kalian ya udah itu yang dipakai, tegas aja. Dan kalian jangan mudah goyah ketika beda analisa dengan orang lain. Itu juga harus tegas. Misalkan kalian punya analisa buy, lihat ada sinyal masuk pemberitahuan misalkan, atau lihat grup atau dari manapun kok dia sell ya, udah pakai aja yang lu pikirin gitu, karena ketegasan itu penting. Dan semakin kita tegas setiap harinya, kita akan punya sebuah pedoman yang nantinya itu kuat banget teman-teman, seperti itu. Lanjut, kebiasaan yang keempat yang bisa menghancurkan seorang trader adalah selalu menggunakan modal terlalu kecil. Jadi mohon maaf nih teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin selama ini trading udah lama tapi modalnya cuma puluhan dolar, itu bakalan menyebabkan banyak hal yang kurang baik. Sadar atau tidak sadar teman-teman, trading menggunakan modal terlalu kecil itu memicu timbul banyak masalah. Untuk teknik bakalan kesusahan, ranknya berapa, untuk profitnya nggak kerasa. Modal terlalu kecil, lotnya terlalu kecil, profit nggak puas, digedein lotnya, margin call. Modal terlalu kecil itu akan menganggap trading itu seperti sesuatu yang remeh loh teman-teman. Contoh nyata nih, ya begini, trading dengan modal 500.000 dibandingkan trading dengan modal 50 juta. Cara memperlakukan marketnya tentu beda jauh bro. Orang yang pakai 50 juta tentu lebih hati-hati. Orang yang pakai 500.000 tentu dia bakalan lebih menganggap enteng. Tapi beda cerita kalau orang yang pakai 50 juta ini sebenarnya uangnya 50 miliar ya, pasti bakalan enteng juga. Ini standarnya pakai standar saya aja lah ya, seperti itu. Jadi kalau kita modalnya terlalu kecil, efeknya tuh satu ya, kita terlalu menganggap enteng market, analisanya nggak maksimal. Yang kedua, kita jadinya gambling, alah rugi juga nggak apa-apa modal kecil ini. Yang ketiga teman-teman, profit nggak puas, nggak ada kepuasan, yang akhirnya overtrade, di entry lagi, akhirnya margin call juga. Dan yang keempat, terlalu sering menggunakan modal kecil, ujung-ujungnya habisnya banyak juga. Jadi banyak orang yang nggak sadar, dia sudah trading lama, kemudian dia selalu pakai modal kecil. Entah itu alasan emang nggak ada, atau entah itu alasan takut karena pakai modal kecil, modal besar ya. Faktanya mereka $50, $100, dan lain-lain, akhirnya mereka habisnya mungkin $3.000-4.000 gitu. Jadi mendingan sabar, nungguin modal gede, pakai modal gede sekalian. Itu bakalan lebih efektif untuk habit trading teman-teman. Oke ya teman-teman, jika tahu batasan-batasan dalam trading, kita pasti akan selamat kok. Karena trading itu pada dasarnya kan kita harus bisa bertahan dulu. Setelah pandai bertahan, baru belajar menyerang. Setelah bisa bertahan sambil menyerang, kita tinggal konsisten. Jadi tahapannya seperti itu ya teman-teman. Salam sukses untuk sobat trader semuanya.